di sebuah kantor kepolisian. Terlihat Woo Jin-chul kembali menjalani kehidupan normalnya sebagai seorang detektif. Di hari itu, hatinya merasa ada yang mengganjal. Ia merasa ada sesuatu yang besar yang ia lupakan, tapi ia tidak terlalu mau memikirkannya. Hingga ia melihat kelompok penjahat yang tiba-tiba menyerahkan diri ke kepolisian. Para kriminal minta untuk dipenjara sendiri. Sambil ketakutan, penjahat di sana bilang, ada monster yang keluar dari bayangan. Dan ia bilang, jika tidak menyerahkan diri ke polisi dalam 24 jam, dia akan membuatku menyesal tetap hidup. Jin-chul merasa itu hanya sebuah lelucon, tapi berita tentang para penjahat yang menyerahkan diri semakin marak di mana-mana. Hingga kepolisian memutuskan untuk melakukan penyelidikan dengan cara membiarkan para penjahat itu tidak dipenjara dalam waktu 24 jam. Di sebuah gedung kosong, Jin-chul lalu ikut di sana. Para polisi dan dua penjahat sedang berada di sana. Mereka terus mengamati jam hingga 24 jam berlalu. Penjahat itu terus keringat dingin. Hingga pada akhirnya, Jin-chul merasakan ada sesuatu. Dari bayangan para penjahat tersebut, keluar sesuatu yang langsung menyerang mereka. Sontak Jin-chul kaget. Ternyata itu adalah para prajurit bayangan semut. Terlihat perubahan tubuh dari prajurit semut hampir menyerupai Beru. Prajurit bayangan semut lalu membunuh penjahat di sana dengan brutal. Dua orang polisi yang bersama Jin-chul dibuat tidak sadarkan diri. Kini Jin-chul hanya sendiri menyaksikan kedatangan mereka. Prajurit bayangan menatap ke arah Jin-chul. Jin-chul hanya bisa gemetar ketakutan. Dalam hatinya ia bilang, apa semut itu tersenyum? Aku tidak tahu, tapi aku merasakan mereka seperti ingin mengatakan senang bertemu denganku. Entah kenapa, hatiku merasa familiar dengannya. Cerita berpindah ke sebuah sekolahan. Kepala sekolah di sana bilang kepada guru pembimbing, kita kedatangan murid yang bermasalah yang akan mulai masuk sekolah kita. Dia meninggalkan rumahnya saat dia kelas 1 SMP. Bisakah kau mendidik anak seperti dia? Guru tersebut bernama Park Ki-sul. Ia lalu tersenyum. Anda sudah tahu bukan? Saya dijuluki Fiver. Jadi serahkan semua anak nakal dan bermasalah pada saya. Saya akan mendidik mereka kembali ke jalan yang lurus. Terlihat semua siswa mulai memasuki sekolahan. Mereka melakukan upacara di luar. Tuan Park dengan kayu kecil yang ia bawa mengontrol para siswa yang bermasalah. Hingga ia melihat satu anak baru. Sepertinya itu anak yang diceritakan kepala sekolah. Dasar anak nakal, aku akan membuatmu menjadi domba penurut. Terlebih lagi, sarung tangan itu melanggar dress code seragam sekolah. Tuan Park lalu mendekatinya. Hei bocah, beraninya kau memakai sarung tangan ke sekolah? Anak itu menatap balik dengan sorot mata yang mengerikan. Ternyata itu adalah Sung Jin-woo. Merasakan aura yang terpancar dalam tubuhnya, Tuan Park langsung menjauh dan keringat dingin. Apa aku berhalusinasi? Belion lalu muncul. Master, sepertinya dia melihat kekuatan darimu. Kau benar, sepertinya dia melihatnya. Apa ini merupakan efek yang aku bawa ke dunia ini? Setelah itu, Jin-woo kembali ke kelas dan dihampiri seseorang. Apa kau Sung Jin-woo? Apa kau masih ingat denganku? Aku Yonggil. Kita pernah satu kelas saat SMP dulu. Aku pindah ke sekolah ini tahun lalu. Dan di sela obrolan, Jin-woo didatangi oleh beberapa bocah nakal yang ingin membuli. Hei sialan, jangan sok keren memakai sarung tangan. Cepat lepaskan itu atau kau akan kuhajar. Jin-woo lalu melepaskan sarung tangannya dan terlihat banyak luka di bagian jari sampai pergelangan tangan. Apa kalian pernah melihat luka seperti ini? Mereka terlihat jijik melihat luka tersebut. Jangan lepaskan sarung tanganmu lagi. Kita akan mimpi buruk. Itu menjijikkan. Beru yang sedikit kesal lalu mengganggu mereka yang hendak keluar kelas. Mereka semua terjatuh dan terlihat malu di depan siswa lain. Jin-woo dan Yonggil lalu mengobrol. Yonggil bilang, kau jadi sangat berbeda dari dirimu 3 tahun yang lalu. Apa kau sudah banyak latihan selama 3 tahun? Apa kau berencana ikut klub olahraga atau semacamnya? Jin-woo hanya tersenyum. Ia lalu memutuskan untuk masuk ke dalam klub lari. Choi Tae-wong sebagai kapten klub merasa heran. Apa kalian berdua yakin ingin ikut klub ini? Anggota lain mulai datang. Aku belum pernah melihat ada orang yang berinisiatif masuk sendiri. Tempat ini hanya menerima atlet. Apa kalian sudah pernah ikut lomba lari atau semacamnya? Jin-woo menjawab, tidak pernah. Tapi ada seseorang yang ingin kutemui di kompetisi lari nasional. Sung Jin-woo teringat dengan Cha Hae-in, di mana Cha Hae-in ini merupakan pelari tercepat.
Mereka yang mendengar Jinwoo ingin ikut kompetisi meragukan kemampuannya dan menyuruh melakukan tanding dengan seorang siswa. Sementara itu, Tuan Pak terlihat sedang santai di ruangan guru, melihat ke jendela kalau Sung Jinwoo akan melakukan lomba lari. Perlombaan pun dimulai. Jinwoo dengan cepat meninggalkan para seniornya di depan. Tuan Pak heran, bukankah dia anak yang bermasalah? Tapi tak kusangka, dia mempunyai bakat. Tapi mendadak ia syok, karena ia melihat Sung Jinwoo berlari diikuti oleh prajurit bayangan. Aku pasti mengigau, tidak mungkin hal seperti itu nyata. Beru iseng, ia menghampiri Tuan Pak dan meraung di depan wajahnya. Hingga Tuan Pak benar-benar dibuat pingsan ketakutan. Igris muncul, sudah aku bilang, jangan lakukan itu. Beru menjawab, aku cuma memastikan, tapi sepertinya benar. Manusia itu bisa melihat kita. Cerita berlanjut di sebuah restoran makan. Terlihat Wu Jinche sedang bersama rekannya. Jinche di sini punya sebutan lain. Ia kerap dipanggil Sun Bae. Rekannya bilang, maafkan aku, Wu Sun Bae. Apa kau akan melanjutkan investigasi tentang kasus para kriminal yang menyerahkan diri? Kau pasti merasa ada sesuatu yang aneh, bukan? Jinche ingin bercerita, tapi ia juga merasa ragu dengan apa yang ia lihat. Ia lalu menjawab, aku melihat seperti monster semut raksasa. Aku yakin benar-benar melihat itu. Dan tiba-tiba seseorang lewat sambil mabuk. Orang itu bilang, dia adalah semut dengan tubuh manusia. Maaf, sepertinya aku sedang melamun. Ternyata itu adalah Tuan Pak. Jinche yang sadar itu langsung berbicara dengannya. Keesokan harinya, Jinwoo kembali berlatih dengan klub lari. Efek Jinwoo bergabung dengan klub. Kapten mereka lalu memutuskan untuk memenangkan kejurnas. Para anggota lain kini dipaksa harus bekerja keras. Bukankah target awal kita kejuaraan daerah? Masuk anggota klub saja sudah bersyukur, apalagi memenangkan kejuaraan nasional, itu mustahil. Yonggil terlihat ingin pingsan karena terus berlari tanpa henti. Jinwoo lalu memberikan sedikit kekuatan yang menyelimuti tubuhnya. Mendadak ia heran, tubuhku kenapa tiba-tiba terasa hangat dan rasa lelahku hilang. Yonggil lalu berlari meninggalkan para seniornya dengan cepat. Tuan Pak lagi-lagi mengawasi dari jendela. Belyon muncul, Master, bukankah lebih baik menghapus ingatan pria itu? Tidak, kita lihat saja dulu. Sepertinya aku sudah mencolok belakangan ini. Di hari yang sama, Jinche yang sudah ngobrol dengan Tuan Pak lalu pergi ke sekolahan Sung Jinwoo. Baru saja di depan pintu gerbang, Jinche sudah melihat para prajurit bayangan yang bersembunyi. Apa ini? Ada sesuatu yang tidak benar. Dan tak lama, Jinche masuk ke dalam kelas Sung Jinwoo. Dalam hatinya Jinwoo bilang, Wo Jinche, mantan presiden asosiasi hunter memang hebat. Dia seharusnya tidak memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, tapi intuisinya masih sangat hebat. Dan benar, ia ingin berbicara dengan Sung Jinwoo. Mereka berdua lalu bicara empat mata. Dalam hatinya Jinwoo bilang, bertemu dengannya sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin beberapa dekade setelah aku berkelana di antara dimensi. Tak kukira aku bisa melihatnya lagi. Mungkin akan terasa aneh menceritakan masa lalunya dulu. Jinche mulai heran, bocah ini sepertinya menyembunyikan sesuatu. Kenapa seorang bocah punya mata seperti itu? Jinche lalu bilang, maaf, tiba-tiba memanggilmu seperti ini. Walaupun ini terdengar aneh, apa mungkin kau tahu tentang Shadow Monster? Lebih tepatnya, monster semut. Jinche lalu menggambar Beru dan memperlihatkannya pada Jinwoo. Apa kau mengetahui tentang monster ini? Sejenak Jinwoo terdiam. Ia berpura-pura polos dan menjawab, bukankah ini monster yang muncul di acara televisi yang suka ditonton anak-anak? Jinche merasa malu. Ia mengambil kembali gambarnya dan bilang, maaf mengganggu waktumu. Aku sudah bicara dengan gurumu. Kau seharusnya tak masalah kembali ke kelas. Sambil tersenyum, Jinwoo menjawab, kalau begitu, sebagai pengingat pertemuan kita, apa kau bisa memberikan gambar itu padaku? Jinche lalu memberikan gambar tersebut dan pergi meninggalkan sekolah. Igris lalu muncul, Master, kenapa Anda tidak memberitahukan kebenarannya pada orang itu? Jinwoo menjawab, ada pepatah yang mengatakan, lupa dan ketidaktahuan adalah berkah yang diberikan Tuhan pada manusia, bahkan jika hasil yang ditimbulkan adalah ciptaan dari Tool of God atau Reincarnation Grail. Setelah itu, semua teman-temannya penasaran dengan pertemuan Jinwoo dengan Jinche. Anak yang kemarin membulinya lalu datang lagi. Sepertinya kau cukup populer di sekolahan, bahkan detektif sampai datang melihatmu. Kau tidak melaporkanku pada detektif, bukan? Dan tiba-tiba ketua klub lari datang menghajar mereka.
Apa kalian ada masalah dengan ice klub kami? Kalau kalian berani mengganggunya lagi, kalian akan bermasalah dengan klub kami. Hei Jinwoo, apa kau dan Yonggil ada waktu kosong setelah pulang sekolah? Kita akan melakukan sedikit pesta. Klub lari lalu membawa anak-anak yang membuli ke lapangan lari untuk latih tanding. Setelah latihan lari hari itu, Jinwoo bersama klubnya hendak pergi pulang. Tapi Jinche belum pergi. Ia menunggu Jinwoo pulang. Bisakah kita melanjutkan pembicaraan yang tadi? Jinwoo bilang, aku tidak bisa berlama-lama. Teman-temanku sudah menunggu. Dan tiba-tiba Jinche bilang, Hunter Sung Jinwoo, seperti yang kuduga, itu memang dirimu. Flashback lalu diperlihatkan saat Jinwoo menerima gambar baru dari Jinche. Jinche yang turun tangga lalu mendengar suara. Presiden asosiasi, apa kau mempercayaiku? Jinche yang penasaran mencari sumber suara. Kalau begitu, aku harap kau percaya dengan semua yang akan kutunjukkan padamu. Dan di sana, Jinche dibukakan kembali ingatan di masa lalu tentang monster, Denjen, para monark, dan semua yang berhubungan dengan dirinya. Jinwoo membuka ingatan yang menghubungkan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Sontak Jinche shock. Hunter Sung Jinwoo, bukankah itu adalah nama bocah yang barusan aku temui? Ingatan macam apa ini? Jinche lalu bilang, jadi berapa lama kau bertarung melawan monster-monster itu di retakan dimensi? Jinwoo menjawab, 27 tahun. Dan jika aku diberikan kesempatan yang sama, aku akan selalu memutuskan untuk bertarung di sana. Jinche tersenyum dan bilang, baiklah, sepertinya sekarang semua sudah berakhir dan kau sangat menikmati kehidupan barumu sekarang. Kau benar ketua, aku memang senang dengan hidupku yang sekarang, kecuali tubuhku yang tidak bisa menua lagi. Jadi aku perlu terus merubah bentuk tubuhku dari waktu ke waktu. Dalam hatinya Jinche bilang, masa muda selamanya dan keabadian. Dia adalah hunter yang memiliki kekuatan seperti dewa, namun memilih menjalani hidup sebagai orang biasa. Jinche lalu bertanya, apa sekarang yang akan kau lakukan ke depannya? Bagaimana kalau kau bergabung dengan kepolisian? Bukankah banyak kriminal yang menyerahkan diri karena ulahmu? Dunia akan damai jika kau bergabung. Aku berharap kau mau bergabung dengan kami. Jinwoo sambil pergi menjawab, kalau aku menjadi polisi, polisi takkan punya pekerjaan. Jadi jangan menungguku. Beberapa waktu berlalu, di akhir April, di sebuah padang gurun bebatuan, seorang turis melihat sesuatu yang aneh di langit. Di sana ia melihat langit yang retak. Kemudian ia melaporkan apa yang ia lihat ke Pusat Bantuan Darurat Negara. Ia bilang, aku tidak tahu apa aku dalam bahaya atau tidak, dan aku tidak bisa menjelaskan tentang apa yang kulihat. Tapi yang pasti, sekarang langit yang kulihat hancur, dan begitu banyak retakan. Sementara itu, Sung Jinwoo di kediamannya juga menyadari ada yang tidak beres. Igris, apa kau merasakannya? Keesokan harinya, Jinwoo menemui salah satu ruler di dunia ini untuk menanyakan hal tersebut. Ruler itu bilang, sepertinya kau sudah menyadari itu, Shadow Monarch. Beberapa waktu yang lalu, ada orang dari dunia lain yang menginjakan kaki di dunia kami. Tapi sepertinya mereka berubah haluan setelah dikejar oleh pasukan Army of the Sky atau pasukan langit. Mereka adalah ras giant atau para raksasa yang memakan batu. Di dunianya, mereka dikenal sebagai Titan. Mereka akan memakan batu yang dihuni oleh makhluk hidup. Jinwoo menjawab, kalau begitu, besar kemungkinan akulah penyebabnya karena aku meninggalkan jejak kekuatan besar. Tapi jika mereka menggunakan gate mereka untuk menghubungkannya dengan dunia ini, setidaknya butuh beberapa tahun. Sebelum semua itu terjadi, aku akan menanganinya. Kembali ke cerita di gurun bebatuan, ternyata tempat itu berada di daerah Amerika Barat. Setelah menerima laporan dari turis tersebut, pasukan militer dan para peneliti mulai bergerak untuk mencari tahu. Mereka membuat camp di area tersebut, tapi tiba-tiba tank tempur yang sudah mereka persiapkan melayang. Ternyata itu adalah Jinwoo. Ia menggunakan authority untuk mengendalikan semua itu. Ia bilang, senjata seperti ini takkan mempan terhadap mereka. Aku bisa merasakannya. Keinginan kuat dari musuh yang ingin melahap dunia kami. Nafas mereka terdengar cukup dekat. Sung Jinwoo kini sudah berada di bawah retakan langit tersebut. Ia kemudian mengeluarkan dagger-daggernya. Terlihat dagger-dagger itu tidak ia dapatkan di kehidupan sebelumnya. Jinwoo bilang, mulai dari sini, yang akan kalian lawan adalah seorang monarch yang juga seorang hunter. Dan benar, tak lama dari retakan di langit membentuk sebuah pusaran.
dan pasukan bertubuh raksasa yang diselimuti armor batu dengan jumlah yang banyak mulai bermunculan dari dalam pusaran. Terlihat sosok paling besar dan berbeda, sedang memegang sebuah tombak dan menatap ke arah Jinwoo. Ia berkata, "Apa hanya kau sendiri yang ingin menghentikan kami?" Jinwoo menjawab, "Pasukan Titan, apa aku terlihat sendiri di matamu?" Bayangan Jinwoo mulai menyebar. Area tersebut kini dipenuhi dengan aura kekuatan dari bayangannya. Di sana Jinwoo berkata, "Bangkitlah." Dari bayangan yang tersebar luas, prajurit bayangan mulai bermunculan. Terlihat para prajurit bayangan kenaik dan penyihir, tank dan pasukan beruangnya, Tas dan para Hide-Oh. Beru muncul memimpin pasukan semut, Jima, pasukan Giant, dan seluruh prajurit bayangan warisan dari Ashborn. Kini seluruh prajurit bayangannya dikeluarkan dan memenuhi padang bebatuan. Dengan tatapan mata yang tajam, Jinwoo berkata, "Sekarang, serang." Tas memulai serangan. Dengan sihirnya, ia menyemburkan badai api yang langsung membagi pasukan Titan menjadi dua. Jinwoo bergerak maju. Dengan kecepatan dan daggernya, ia membantai banyak pasukan Titan. Monarch Authority, daggernya yang melayang, berubah besar dan diselimuti kekuatan kegelapan. Jinwoo melemparnya. Dagger tersebut bergerak ke segala arah dan membantai banyak pasukan Titan. Satu serangan mengarah pada pemimpin mereka, namun serangan itu tak mampu melukainya. "Apa kau pikir ini cukup untuk mengalahkanku?" Tapi mendadak ia kaget. Jinwoo melompat di atasnya dan menciptakan sebuah pusaran di tangan. Tangannya yang terluka mulai bereaksi dan berubah menjadi tangan raksasa yang diselimuti kekuatan yang besar. Di sana, Jinwoo langsung menghantam tubuh pemimpin para Titan. Ledakan besar terjadi. Dari kepulan asap, sorot mata yang tajam berkata, "Jadi planet ini punya entitas yang lumayan kuat. Namun faktanya, kalian harus membesarkan tubuh kalian untuk memaksimalkan kekuatan. Tapi sebaliknya, kami para Titan mengecilkan tubuh untuk bertarung dengan kekuatan penuh." Pemimpin Titan tersebut kini tubuhnya mengecil dengan aura kekuatan besar yang terpancar. Tapi sebelum ia menyerang, Belion dengan pedang cambuknya berhasil menebas kepala Titan tersebut. Bayangan naga langsung memakan tubuhnya. Para prajurit bayangan melakukan pertarungan sengit dengan pasukan Titan. Hingga pada akhirnya prajurit bayangan berhasil mengalahkan mereka. Setelah itu, berita tentang pertarungan Sung Jinwoo sampai di telinga Presiden Amerika. "Makhluk yang aneh keluar dari retakan di langit. Apa kami mampu merahasiakan hal segila ini pada dunia?" Rapat darurat dilakukan. Ternyata tanpa disadari Sung Jinwoo, pertarungannya telah direkam oleh drone dari pasukan militer yang ada di sana. Sontak para peserta rapat kaget. Kejadian macam apa itu? Apa pemuda itu orang Asia? Seorang komandan yang berada di tempat pertarungan waktu itu bilang, "Aku juga tidak mengerti dengan apa yang terjadi, tapi pasukan militer kita dibuat tidak sadarkan diri." Presiden bilang, "Apa FBI dan CIA bisa menemukan identitas pria itu?" Seorang menjawab, "Kalau kita bicara soal realistis, dia bisa ditemukan. Tapi kalau semua itu tidak realistis, aku punya solusi lain. Madam Norma Selner, aku akan menghubunginya." Ternyata orang itu adalah David Brenna, di mana ia dulunya seorang ketua Biro Hunter Dunia dan sekarang dia menjadi direktur dari CIA. Kembali ke cerita Sung Jinwoo. Di hari itu merupakan hari kualifikasi turnamen lari siswa tingkat nasional. Jinwoo dan para seniornya bersiap melakukan tanding. Tapi saat memasuki stadion, mendadak Sung Jinwoo kaget karena di sana ia melihat Kim Chul, di mana di kehidupan sebelumnya dia adalah salah satu prajurit bayangannya yang bernama Iron. Kim Chul menatap balik ke arah Jinwoo dan tiba-tiba ia langsung keringat dingin. Dalam hatinya bilang, "Aku tidak mengerti kenapa tubuhku tiba-tiba mendapatkan dorongan yang sangat kuat untuk berlutut di depannya. Apa aku takut dengan bocah itu?" Ia yang tak mengerti dengan perasaannya lalu memberanikan diri menatap Jinwoo dari dekat. "Bocah, aku ingin bicara denganmu, ikutlah denganku." Kim Chul membawa Jinwoo ke tempat yang sepi. Para bayangan lain menyapa, "Hei, Iron kembali. Selamat datang, Iron." Dan lagi, tiba-tiba Kim Chul menangis. Kemudian ia jatuh gemetaran. Jinwoo dalam hatinya bilang, "Kim Chul bukan lagi seorang prajurit bayangan. Aku tak perlu memperpanjang hubunganku dengannya." Kim Chul yang tertunduk bilang, "Tunggu, aku tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Tapi apa mungkin ini disebut cinta?" Mendadak Jinwoo syok. Di sana Jinwoo lalu menghipnotis Kim Chul. Jinwoo bilang,
Kau mencoba memprovokasiku, namun tiba-tiba mengetahui kalau aku adalah anak dari teman ayahmu dan semua masalah kita sudah selesai. Mulai sekarang, kau akan berhenti bersikap kasar. Kim Chul sadar kembali, ia tak mengerti dengan apa yang sudah terjadi. Jinwoo sambil pergi bilang, kau adalah pria yang berjuang untuk melindungi dunia ini, jadi banggalah pada dirimu sendiri. Cerita berpindah kembali ke Amerika. David langsung menemui kediaman Norma Selner. Sambil ngopi, mereka mulai bicara. Selner bilang, sudah kubilang, aku bukan orang yang mengetahui masa depan. Aku hanya mengambil sedikit bagian dari masa lalu sebagai jawaban. Aku sudah tahu, kau ingin menanyakan identitas seseorang yang di video itu bukan? Tapi maaf, aku takkan memberitahukan apapun padamu tentang orang itu. Tapi yang harus kau tahu, hal seperti itu bukan pertama kalinya terjadi di bumi. Sontak ia kaget. Jadi maksudmu, itu pernah terjadi di masa lalu? Bagaimana umat manusia menghadapi monster-monster itu? Tak banyak yang mereka bicarakan. Sambil mengantar David pergi, Norma Selner bilang lagi, aku bisa menjamin pria itu tidak akan membahayakan kita. Baiklah, aku percaya pada Anda karena Anda bilang mengenalnya. Norma yang ditemani seorang anak kecil lalu memberikan sebuah kue kering untuk dibawa pulang. Tapi David menolak itu. Seseorang datang, memakan kue tersebut dan bilang, aku tak suka dengan pria itu. Apa kau ingin? Aku memberinya pelajaran. Ternyata itu adalah Thomas Andre. Selner bilang, jangan lakukan masalah lagi jika kau tidak ingin didiskualifikasi sebagai petarung. Baiklah, karena kau adalah penyelamatku dari kecelakaan itu, aku berterima kasih. Tapi aku masih penasaran, kenapa waktu itu kau menyelamatkanku? Selner menjawab, karena kau sudah melakukan banyak perbuatan baik di kehidupan sebelumnya. Dan pria di dalam video itu adalah penyelamat dunia. Thomas yang juga sudah melihat video pertarungan Jinwoo bilang, ada kalanya aku tidak tahu apa kau berkata dengan serius atau bercanda. Lalu apa yang sedang dilakukan pahlawan itu sekarang? Entahlah, mungkin dia sedang menikmati masa mudanya di suatu tempat di dunia ini. Dan di luar area stadion, setelah melakukan kualifikasi lomba lari nasional, Sung Jinwoo menghampiri seorang gadis yang sedang duduk, di mana itu adalah Cha Hae-in di kompetisi lari nasional. Sesaat sebelum mereka berdua bertemu, Cha Hae-in melakukan pertandingan lari dengan peserta wanita lainnya. Ia yang awalnya tertinggal, dengan sekuat tenaga memaksakan diri terus berlari, hingga ia berhasil memenangkan pertandingan saat itu. Tapi ia yang memaksakan diri malah mengalami cedera kaki. Aku berhasil lolos babak pertama, tapi apa aku bisa melanjutkan babak selanjutnya? Ini menyebalkan sekali. Cha Hae-in hanya bisa meratapi nasib. Sung Jinwoo menghampirinya yang sendiri. Ia bilang, apa kamu coba menyembunyikan cederamu? Kalau kamu terus melanjutkannya, kamu hanya akan memperparah kondisimu dan berakhir menjadi atlet papan bawah. Dalam hatinya Cha Hae-in bilang, siapa dia? Aku merasakan aroma tubuhnya enak. Di sana Jinwoo langsung mengeluarkan skill penyembuhan dan mencoba menyembuhkan cederanya. Sambil tersenyum Jinwoo bilang, kamu hanya punya satu kesempatan bukan? Sekarang larilah tanpa rasa penyesalan. Sontak Cha Hae-in heran melihat cederanya yang bisa sembuh, merasakan ada yang mengganjal di hatinya. Ia bilang, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Aku merasa familiar denganmu. Jinwoo hanya tersenyum sambil pergi. Ayo berlomba. Kalau kamu berlari bersamaku dan menang, aku akan memberitahumu segalanya. Cha Hae-in mendadak bersemangat. Tunggu, bagaimana kalau aku bisa memecahkan rekor saja? Saat aku bisa melakukan itu, kau harus mengatakan semuanya. Hingga pada akhirnya, perlombaan di hari itu selesai. Beberapa waktu berlalu, Cha Hae-in yang penasaran pergi mendatangi sekolahan Jinwoo. Di pertemuan itu, mereka mulai dekat kembali. Hingga saat libur, mereka berdua pergi bersama ke sebuah acara pameran. Cha Hae-in bilang, aku dengar kau dapat skor yang bagus saat ujian dan berencana melanjutkan ke universitas itu. Jinwoo bilang, kau benar. Aku mendapatkan beasiswa dan kesempatan untuk belajar di luar negeri, tapi itu hanya nilai tambah karena ada seseorang yang harus kutemui di sana. Cha Hae-in terlihat cemburu mendengar jawaban itu. Kamu akan mengatakan segalanya kalau aku menang dalam lomba lari, bukan? Kalau begitu, mari kita taruhan saja. Siapa yang bisa mencapai pohon pertama itu akan menang. Cha Hae-in memasangkan syal di leher Jinwoo dan bilang, kalau kamu menyukaiku, jangan bergerak dari tempat ini. Jinwoo mendadak heran mendengarnya. Para prajurit bayangan muncul dan meledek, rajaku. Bukan begitu caranya, raja. Sekarang belum terlambat, ayo kejar dia. Jinwoo hanya tersenyum. Ia mengingat kembali momen kebersamaan bersama Cha Hae-in dulu.
Hingga pada akhirnya Jinwoo membiarkannya menang. Jinwoo lalu menghampirinya. Para bayangan, kalian semua tutup mata sekarang. Dan di sana, mereka berdua saling berciuman. Cerita berpindah ke suatu kawasan di mana kastil-kastil berdiri tegak di sana. Tempat itu bernama World of Shadow, tempat di mana para prajurit bayangan tinggal. Di sana Beru datang membawa sesuatu untuk Tas. Tas tersenyum dan bilang, sepertinya kau sudah menyelesaikan itu, Komander Beru. Di sana, Beru ternyata membuatkan pakaian untuk Tas. Aku yang membuatnya sendiri. Bagaimana menurutmu? Ini sama seperti yang dikenakan raja kita beberapa waktu yang lalu. Tas terlihat senang. Aku benar-benar menyukainya. Rasanya, aku ingin membuat aturan semua penyihir harus menggunakan jubah ini. Beru bertanya juga, bagaimana dengan bola sihir yang selalu kau pegang? Bukankah lebih baik menggunakan sebuah tongkat? Tas tersenyum. Itu ide yang bagus, Komander. Ia lalu memanggil prajurit bayangan Birder Dwarfes yang merupakan bayangan pengrajin terbaik. Tas memanggilnya untuk dibuatkan tongkat. Kami akan mencobanya, walau kami masih kebingungan untuk menggunakan Divine Timber yang diberikan raja kepada kami. Kami akan mencobanya. Para prajurit bayangan berada di sebuah wilayah yang disebut dengan World of Eternal Rest. Sebuah tempat yang sangat luas hingga mendekati tak terbatas, di mana 100 juta pasukan tinggal di dalamnya. Tempat yang dibagi menjadi beberapa wilayah. Di sana ada tempat latihan pasukan Belion, area Demon Castle, sarang semut, dan lain-lain. Para pasukan terhubung dengan kuat dengan pikiran sang Monarch, dan semakin besar kekuatan Monarch, mereka mulai mengikuti pikiran Monarch saat ini. Para prajurit bayangan mulai mempelajari cara hidup manusia. Perasaan dan emosi yang dimiliki manusia merupakan angin segar dan pengalaman baru bagi hati mereka yang hampa. Karakteristik kosong mereka mulai terbentuk dan hidup dengan keberagaman. Hingga pada akhirnya, pengrajin bayangan berhasil membuat sebuah tongkat. Di sana Tas bisa menyimpan bola sihirnya. Tak lama para bayangan raksasa datang. Grand Marshal Belion berkata kepada kami untuk mendatangi tempat ini. Tas bilang, kalian sepertinya anak-anak baru. Baiklah, aku akan menceritakan apa yang telah kita capai, mulai dari melawan Dragon King dan pertarungan di celah dimensi. Tak lama Igris juga datang. Ia bilang, sebentar lagi hal itu akan dimulai. Semua pasukan di atas General harus menyemangati raja. Sejenak Igris terdiam. Ia teringat masa lalu saat masih berada di kastil. Di sana, tempat di mana aku pertama kali bertemu dengannya, di sebuah dimensi yang diciptakan oleh kekuatan Monarch. Misiku adalah menguji siapa yang masuk ke dalam sana. Rajaku ingin melihatnya. Apa dia adalah manusia yang cukup pantas? Itulah perintah terakhir yang raja berikan padaku. Ternyata Igris, salah satu kesatria yang melayani Asborn. Igris tahu saat Asborn kehilangan ketertarikan pada perang setelah memaafkan para ruler dan mulai tertarik dengan manusia itu. Perintah rajaku itu mutlak, tanpa memikirkan apapun. Di tempat ini, aku berdiri sendiri untuk menguji kemampuannya dengan sebagian besar kekuatanku. Di sana dalam hatinya Igris bilang, bukankah dimensi ini seperti para penduduk dunia? Bukankah duduk di atas seperti ini tidak sopan pada raja manusia yang akan dipilih oleh rajaku? Aku harus berdiri. Hingga Igris menyadari kedatangan Jinwoo, ia lalu bersembunyi. Jadi dia orang yang dipilih oleh rajaku. Meski misiku hanya menguji, aku tak punya niatan untuk menahan diri. Jika dia tidak pantas, maka dia akan mati di tanganku. Baiklah, aku akan mengujimu sekarang. Igris lalu keluar di hadapan Jinwoo. Tanpa basa-basi, mereka saat itu mulai bertarung. Igris dengan mudah melawan. Dalam hatinya ia bilang, mengecewakan. Manusia ini hanya sibuk menghindar serangan pedangku, tak mampu ia lawan. Ia tidak memiliki bakat atau kemampuan. Hingga Jinwoo yang terpojok mengajak bertarung dengan tangan kosong. Dia mencoba melawanku dengan tangan kosong. Keberanian yang luar biasa dari seorang manusia. Aku suka tatapannya itu. Tapi tubuhnya masih belum cocok untuk wadah rajaku. Namun aku akan menghormati tekadnya itu. Mereka mulai beradu pukulan. Tapi lagi-lagi Jinwoo kalah telak. Sangat mengecewakan. Bagaimana mungkin makhluk ini punya kualifikasi untuk menjadi raja? Menyerahlah manusia lemah. Kau tak berhak untuk posisi itu. Aku akan membunuhmu secara terhormat. Igris siap memenggal. Tapi tekad Jinwoo yang tak menyerah berhasil menahan serangan Igris dan memberikan damage pada matanya. Igris tersungkur. Siap, aku terkejut. Tapi bukan soal bagaimana dia menahan seranganku, tapi bagaimana tekadnya yang tidak menyerah sampai akhir. Apa aku akan kalah darinya? Status kekuatanku jelas lebih tinggi darinya. Salahku karena ceroboh.
Keajaiban ini terjadi dari tekadnya yang kuat. Aku tak tahu apa aku harus merasa gembira atau bagaimana atas pilihan raja, tapi dia memang pantas. Hingga pada akhirnya Igris berhasil dikalahkan dan berhasil menjadi prajurit bayangan terkuat Jinwoo pertama. Setelah itu mereka mulai menjalani pertarungan bersama. Ada momen-momen di mana aku merasa berterima kasih kepada kebaikan yang aku dapatkan. Bagiku, dia adalah seorang master, teman dan rekan. Aku telah menjalani pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. Rasa kesetiaanku pada raja sebelumnya semakin memudar dan perlahan menerimanya sebagai rajaku yang baru. Selanjutnya pasukannya menjadi semakin kuat. Pasukan bayangan asli juga telah lama menunggu panggilannya di celah dimensi. Belion yang merupakan rekan lamaku akhirnya bergabung. Master kami perlahan-lahan menjadi kuat. Dan 30 tahun bertarung bersama di celah dimensi. Semua monark dikalahkan, kecuali Legion of Destruction. Waktu-waktu yang aku habiskan bersama raja baruku sangat berharga. Aku telah hidup dengan melupakan raja lamaku. Sekarang aku adalah seorang ksatria pedang dari rajaku, salah satu sayap yang memimpin Shadow Fight. Igris juga diajarkan ilmu-ilmu lain oleh Jinwoo. Sepertinya kemampuan saya masih kurang, raja. Saya akan belajar lebih banyak lagi. Dalam hatinya Igris bilang, sepertinya kehidupanku yang bernilai ini akan berlanjut sedikit lebih lama. Cerita berpindah pada Sung Il-hwan, ayah dari Sung Jinwoo. Diperlihatkan kembali masa lalunya saat menjadi hunter dan terjebak di dalam dungeon. Setelah aku mengalahkan bos monster, harusnya 1 jam aku sudah keluar. Namun aku gagal melakukan itu. Para ruler mendatangiku saat aku berada dalam kondisi hampir mati. Briggs Fragment of Brilliant Light. Awalnya aku disuruh membunuh para monark, tapi aku dilema saat aku tahu anakku menjadi wadah salah satu monark. Beruntung ruler memberikanku perintah baru untuk melindungi Shadow Monarch. Aku bahagia bisa menolongmu, tapi di sisi lain, aku tak ingin memperlihatkan keadaan yang seperti ini padamu. Selesai pertarungan dengan para monark di bumi, Sung Il-hwan yang di ujung kematiannya hanya tertunduk dan bilang, "Maaf, sejujurnya aku merindukanmu. Aku selalu ingin bersamamu. Kau sudah tumbuh dengan baik." Sung Il-hwan kemudian memeluk Jinwoo. "Aku ingin bicara denganmu sedikit lebih lama. Maaf, sudah gagal menjadi ayah yang baik." Sung Il-hwan lalu benar-benar menghilang. Setelah itu, Sung Il-hwan hidup kembali dengan reincarnation Grail. Waktu berhasil diputarbalikkan. Ia yang kembali hidup terlihat sedang membaca koran dan mendadak gemetar seperti menyadari sesuatu. Hingga ia menemui seseorang di kafe dan bilang, "Jadi ini adalah keputusan yang diambil anakku." Ternyata Sung Il-hwan menemui salah satu pecahan ruler di bumi. Ruler itu bilang, Shadow Monarch memilih untuk tinggal di dimensi ini. Dia berkata, setiap detik yang ada di dimensi ini sangat berharga baginya. Para ruler juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih pada Shadow Monarch. "Apa kau akan selalu bersembunyi dari Shadow Monarch? Maksudku dari anakmu." Ternyata Sung Il-hwan yang hidup kembali masih membawa ingatan di masa lalu. Ia lalu menjawab, "Anak itu tak ingin siapapun mengingat masa lalu. Aku akan menunggunya sampai kembali." Ternyata pertemuan itu terjadi saat Jinwoo pergi sendiri ke celah dimensi. Sung Il-hwan bilang lagi, "Ingatanku, bisakah kau menghapus ingatan masa laluku?" Rasanya sangat sulit untuk berpura-pura bodoh di hadapan anak dengan persepsi yang luar biasa seperti itu. Selain itu juga, aku ingin menjadi ayah biasa yang khawatir dengan anaknya. Bagiku, Jinwoo bukanlah Shadow Monarch, melainkan anakku yang berharga. Ruler itu menjawab, "Baiklah, kalau itu keputusanmu, aku mengerti." Saat aku meninggalkan kafe ini, semua ingatan tentang garis waktu dan dimensi akan hilang dari ingatanmu. Meski kau mungkin akan mengingat ini, aku akan doakan kau memiliki masa depan yang tenang. Hingga pada akhirnya, ruler itu meninggalkannya. Ingatan masa lalu Sung Il-hwan lalu dihapus. Cerita berpindah ke sebuah restoran. Terlihat Jinho sedang gugup menunggu seseorang. Sial, ini pertama kalinya aku gugup mengikuti acara sambutan anak baru seperti ini. Tunggu, kenapa restoran daging ini terasa familiar denganku? Temannya di samping yang sedang mabuk bilang, "Kau terlihat gugup sekali. Memang seharusnya kau hati-hati dengan senior kita." Walaupun dia bukan tipe orang yang suka marah-marah di depan junior, tapi karisma yang dia miliki itu luar biasa. Dia idola baru di cabang atletik. Tak lama seseorang datang. Mereka berdua mendadak gemetar.
Dia datang, berhati-hatilah. Orang itu tiba-tiba duduk di depan mereka dan langsung menuangkan minuman ke gelas Jinho. Ia bilang, jangan terlalu sungkan, panggil saja aku Hyung mulai sekarang. Mendadak Jinho heran, ia yang awalnya canggung, mendadak lebih akrab. Ada yang aneh denganku, kenapa aku merasa mudah sekali bicara dengannya? Ternyata yang datang itu adalah Sung Jinwoo. Setelah itu mereka berdua langsung akrab, bercerita banyak di telepon. Sambil jalan Jinwoo bilang, aku akan pergi ke rumah sakit, ada yang harus kutemui. Dan di tengah perjalanan, Jinwoo berpapasan dengan seorang wanita. Wanita itu berkata dalam hati, aku sangat senang karena diterima di universitas di Seoul. Walau aksen busanku masih tidak terlalu jelas, aku harus berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan bahasa standar. Ia yang sudah berpapasan dengan Jinwoo tiba-tiba merasa ada sesuatu yang mengganjal. Mendadak wanita itu menyapa Jinwoo. Permisi, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Jinwoo yang mengenalnya hanya tersenyum dan berkata, tidak, kita tidak kenal. Ternyata wanita itu adalah Miss Juhee. Kenapa aku tiba-tiba bicara dengan orang asing? Pasti dia berpikir aku orang yang aneh. Setelah itu, cerita berpindah ke sebuah rumah sakit. Terlihat seseorang sedang terbaring sakit dan kamar rawatnya dijaga ketat oleh penjaga. Dokter yang ada di dalam heran karena melihat botol yang merupakan cairan potion yang bisa menyembuhkan penyakit apapun ada di sana. Dokter itu bilang, Direktur, botol apa itu? Siapa yang memberikannya? Harusnya di kamar ini dijaga dengan ketat oleh penjaga. Ternyata yang sedang terbaring sakit itu adalah Gogunhe. Ia menjawab, seseorang datang. Ia berkata berasal dari garis waktu yang telah hilang. Dia bilang, aku dahulu bertarung melawan monster-monster kuat bersamanya. Pria muda itu datang ke sini untuk memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih atas masa lalu itu. Tapi setelah itu dia menghilang begitu saja seperti cahaya. Ia hanya bilang, kalau aku meminum cairan yang ada di botol itu, semua penyakitku akan sembuh. Dokter tidak percaya perkataannya dan melarang Gogunhe meminumnya. Sambil gemetaran, Gogunhe memberanikan diri hendak meminum ramuan tersebut. Aku sudah terlalu lelah dengan sakit ini. Siapa peduli perkataannya benar atau tidak? Aku tak memiliki banyak waktu untuk hidup. Ia pun meminumnya. Dan setelah itu, keajaiban dari ramuan itu bereaksi. Penyakit yang sudah lama Gogunhe derita sembuh seketika. Sambil tersenyum ia bilang, sepertinya sinar matahari masih terlalu panas bagi musim dingin yang datang.